Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Pada hari ini, hari kedua kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Pada kesempatan hari ini, tajel maghrib, tausiah jelang maghrib di hari kedua Ramadan ini bertempat di MI Muhammadiyah Langkap. Sudah kita ketahui bersama, MI Muhammadiyah Langkap ini sudah begitu banyak mencetak kader-kader persyarikatan untuk Bumi Ayu dan untuk Indonesia. Terutama kader-kader militan baik dari tingkat pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyahnya dan Hizbul Waton dari dahulu. MI Muhammadiyah Langkap ini sudah begitu memberikan kebermanfaatnya melalui kader-kadernya. Pada kesempatan hari ini saya sudah bersama dengan Ustadz Saifuddin SPDI, yang mana beliau ini adalah Kepala MI Muhammadiyah Langkap sekaligus Kops Mubalik Muhammadiyah Bumi Ayu. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini beliau juga akan menyampaikan tausiah dengan tema Ramadan, bulan yang spesial. Karena itu mari kita simak bersama tausiah dari beliau, Ustadz Saifuddin SPDI, Kepala MI Muhammadiyah Langkap sekaligus Kops Mubalik Muhammadiyah Bumi Ayu. Kepada Pak Saifuddin, monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak ada kata yang patut saya ucapkan kecuali syukur alhamdulillah. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmat, inayah dan hidayahnya. Kemudian sholawat dan salam kita sanjungkan pada khutbah hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagaimana kita maklum sekarang kita di hari yang kedua memasuki bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Bulan Ramadan yang datang satu kali, satu bulan dalam satu tahun ini, yang di dalamnya banyak sekali keistimewaan. Di antaranya kita diwajibkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah fardu, yaitu puasa Ramadan. Seperti Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk menunaikan puasa Ramadan sebagaimana diwajibkan terhadap umat sebelum kamu agar kalian semua menjadi orang yang. Oleh karena itulah momentum Ramadan ini yang datang hanya sekali dalam satu tahun, maka wajarlah andaikan kita mengucapkan selamat. Yang sering orang mengatakan ucapan tahniah, yaitu marhaban ya Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah. Keistimewaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, antara lain yang pertama, diwajibkannya orang yang beriman untuk melaksanakan perintah wajib, yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan banyak dimaknani oleh para ulama, antara lain adalah syahrul maghfirah, yaitu bulan yang penuh pengampun.
Bagaimana tidak para kaum muslimin rahimakumullah. Manusia yang dhaif, manusia yang lemah di dalam perjalanan hidupnya 11 bulan ini pasti banyaklah kekurangan dan kesalahan. Maka Ramadan hadir di tengah kita sebagai tamu agung. Selayaknya kita kaum mukmin untuk menyambut dan menunaikan puasa itu sebagai usaha untuk memperoleh ampunan, maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikut adalah Ramadan sering disebut dengan Syahrul Rahmah, yaitu bulan rahmah. Bagaimana tidak? Karena Ramadan ini kalau kita dalami, kita resapi, di dalamnya penuh dengan rahmah yang diturunkan Allah kepada kita kaum mukmin. Maka kesempatan baik yang datang hanya sekali dalam 1 tahun inilah. Kaum mukmin sepantasnya untuk menyambut dan mengisi Ramadan itu dengan ibadah-ibadah yang baik. Kemudian yang ketiga, sering disebut juga Ramadan adalah bulan tarbiyah, yaitu bulan yang penuh dengan pelajaran. Karena apa? Selama puasa kita diajarkan untuk menahan lapar dan dahaga. Kemudian hal-hal yang tidak baik. Dan itu dilakukan bukan 1, 2, 3 hari, tetapi 1 bulan. Tarbiyah yang ada di dalamnya seperti apa yang pernah disampaikan William James, pernah mengatakan bahwa sesuatu yang dikerjakan secara terus-menerus akan membentuk satu karakter. Demikian juga Ramadan yang penuh mubarak, bulan yang penuh tarbiyah dan pendidikan inilah mendidik kita semua untuk menjadi orang yang lebih bertakwa, menjadi orang yang memiliki nilai-nilai dan kepekaan sosial. Coba lihat kaum muslimin di lingkungan kita. Berapa banyak saudara-saudara kita yang hidup dalam kekurangan. Saatnya kita muncul pendidikan Ramadan ini, orang yang memiliki empati sehingga mampu membantu mereka yang kekurangan. Kemudian yang berikut, keistimewaan Ramadan adalah bulan ibadah. Bagaimana tidak? Malamnya dalam Ramadan itu diisi dengan tadarus. Paginya kita menunaikan puasa. Kemudian juga qiyamul Ramadan, tarawih yang kita dirikan, sunnah-sunnah yang kita lakukan. Di dalamnya adalah Ramadan ini bulan yang penuh ibadah. Kemudian tidak kalah pentingnya kaum muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan jihad. Real memang pada saat awal syariat puasa ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Rasulullah pun di bulan itu menghadapi perang melawan kaum kafir. Beberapa perang dilakukan justru terjadi di bulan Ramadan itu. Itulah makna jihad. Namun demikian, di balik jihad memerangi kaum musyrikin, kaum kafirin, juga kita sebenarnya sedang berjihad, yaitu memerangi hawa nafsu. Seperti dikatakan, ketika mereka para syuhada, para mujahid pulang dari medan perang, Rasulullah menitipkan pesan, roja'tu minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kalian semua adalah baru saja pulang dari perang kecil dan kita kembali akan menghadapi perang yang besar. Apa jamaah dan hadirin serta kaum muslimin rahimakumullah? Jihadun nafs, yaitu memerangi hawa nafsu. Kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan yang kita kerjakan dengan benar sesuai dengan syariat akan memunculkan efek positif yang ada pada diri kita semua.
Oleh karena itulah aksiologi daripada ibadah Ramadan ini, dengan bangun malam, disunahkan untuk makan sahur, dengan mengakhirkan waktunya, kemudian mengawali makan atau berbuka puasa, serta rangkaian-rangkaian ibadah yang lain, maka melalui tarbiyah Ramadan bisa kita petik antara lain yang pertama adalah efek psikologis. Apa maknanya? Orang yang berpuasa akan membentuk watak, kepribadian yang positif. Dan inilah sangat dibutuhkan ketika orang yang mengharapkan hidup yang diridhoi oleh Allah, apalagi untuk juga membangun masyarakat, membangun bangsa dan negara ini. Kemudian yang kedua, aksiologi dari ibadah puasa ini adalah efek fisiologis. Orang yang berpuasa akan sehat. Karena sebagian makalah mengatakan bahwa sumber penyakit adalah dari makanan. Maka melalui puasa, dengan makan yang teratur, dengan makan yang disiplin adalah unsur bagaimana dengan puasa orang itu menjadi sehat. Kemudian yang ketiga, aksiologi daripada ibadah puasa ini adalah efek sosiologis. Ketika kita melihat di tengah-tengah masyarakat kita, para kaum du'afa, pada saat kita puasa pun tidak hanya melihat, tapi kita merasakan betapa nikmatnya lapar, betapa nikmatnya dahaga. Para soim dan soimah merasakan secara langsung bagaimana penderitaan mereka yang tidak hanya di bulan Ramadan, bahkan sepanjang masa, sepanjang zaman mereka dalam hidup kekurangan. Inilah efek yang ketiga adalah efek sosiologis dari orang-orang yang mengerjakan puasa Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, dari uraian yang singkat inilah bisa kita ambil petik hikmah keistimewaan daripada bulan Ramadan ini dari masing-masing diri kita. Maka agar bulan yang istimewa ini bisa kita gali, kita ambil hikmah dan faedahnya yang sebesar-besarnya, maka marilah kita jalani puasa Ramadan ini paling tidak dengan berbagai persiapan. Yang pertama adalah persiapan ruhiyah kita. Iman kita disiapkan karena Nabi mengatakan, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa karena iman, ikhlas hanya mengharapkan ridho Allah, akan diampuni dosanya yang lalu. Kemudian tidak kalah pentingnya juga adalah persiapan fikriyah, persiapan ilmu, fikih oriented, fikih tentang puasa kita dalami, kita pelajari agar puasa yang kita lakukan menjadi puasa yang berkualitas. Kemudian yang berikut adalah persiapan agar kita memperoleh keistimewaan di bulan yang istimewa itu adalah persiapan maliyah. Karena bukan tidak mungkin selama Ramadan yang istimewa ini adalah bulan amal. Memperbanyak sedekah, memperbanyak infak sangat dianjurkan di bulan Ramadan ini. Yang kesemuanya itu adalah membutuhkan harta. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau itu kita persiapkan, maka kita akan memperoleh yang pertama adalah harus bertahap untuk menggali keistimewaan Ramadan itu. Yang pertama adalah ikhlasun niyah. Kita ikhlaskan niat
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita beragama harus dengan ruh ikhlas. Kemudian yang kedua adalah ikhlasul amal, yaitu di dalam kita beramal, beribadah, keikhlasan itu menjadi satu keniscayaan. Kemudian yang ketiga adalah ihsanul ibadah, agar ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah dalam rangka memperbaiki ibadah kita. Kaum muslimin rahimakumullah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini akan memberikan manfaat kepada kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan segala rangkaian amal ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya minta maaf. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas apa yang disampaikan oleh Ustadz Saifuddin SPDI tentang mengenai spesialnya bulan Ramadan ketika ini. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada Ustadz Saifuddin. Bulan Ramadan merupakan bulan spesial. Tentu juga spesial juga rewardnya, spesial juga punishmentnya. Kira-kira kespesialan itu diperuntukkan bagi siapa, Ustadz? Terus yang kedua, Ustadz, bulan Ramadan ini bulan Ramadan yang kedua di mana pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Kiat-kiatnya seperti apa agar kespesialan bulan Ramadan di saat pandemi ini kualitasnya tetap terjaga? Kami mohon untuk memberikan pencerahan kepada Ustadz Saifuddin SPDI. Jadi bulan Ramadan, bulan yang spesial ini akan berlalu begitu saja. Dan bahkan tidak ada manfaatnya manakala kita tidak bisa mengisinya dengan ibadah-ibadah, amalan-amalan yang baik. Oleh karena itulah kesempatan tinggal kesempatan. Tinggal bagaimana kita umat yang beriman memenuhi kewajiban kita di dalam menunaikan ibadah puasa sampai kepada yang sunnah-sunnah serta menghindari hal-hal yang bisa merusak amalan ibadah kita. Karena apa? Untuk bisa mencapai keistimewaan itu jelas semua ibadah harus kembali yang fundamental, yang mendasar adalah niat. Karena kita tahu bahwa innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua, setiap yang kita lakukan adalah keikhlasan. Yaitu hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak digambarkan di dalam hadis Nabi. Kesempatan Ramadan ini digambarkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya bahwa di bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Maknanya adalah kesempatan kita sebanyak-banyaknya untuk beramal soleh serta menghindari hal-hal yang tidak baik, kemudian memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan bermuhasabah, dengan beramal yang maksimal. Itu ya satu. Kemudian yang kedua, betul bahwa Ramadan ini kalau boleh kita ingat adalah masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Di sini nih Muhammadiyah, yakni Majelis Tarjih, telah memberikan panduan dan pedoman kepada kita, khususnya warga Muhammadiyah. Paling tidak ada dua. Yang pertama terkait dengan masih adanya pandemi COVID-19, di sana ada panduan. Antara lain
adalah kita ketika sholat masih dibolehkan untuk menjaga jarak. Masih dibolehkan untuk memakai masker. Kemudian dalam mengurangi kapasitas jamaah di tempat-tempat ibadah. Yang kedua, spesialis di bulan Ramadan tahun ini adalah adanya konversi waktu, terutama waktu subuh. Hasil musyawarah nasional tarjih yang beberapa waktu yang lalu telah menghasilkan fatwanya antara lain bahwa konversi waktu untuk sholat subuh itu ditambah 8 menit. Sebagai organisasi yang taat azas, maka mulai dari pimpinan, dari kepala amal usaha Muhammadiyah, sampai kepada anggota dan ortom-ortomnya yang ada, salah satu daripada komitmen berorganisasi adalah taat azas dan taat organisasi. Secara persuasif, hasil ini perlu kita sosialisasikan, sehingga dengan sosialisasi yang benar, menyadarkan masyarakat, informasi yang valid, insya Allah pengamalan hasil keputusan-keputusan ini akan dirasakan dan menimbulkan suasana yang tetap kondusif. Barangkali itu 2 pertanyaan yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya minta maaf. Jazakallah khair atas apa yang disampaikan oleh Ustadz Saifuddin SPDI mengenai spesialnya bulan Ramadan ketika ini dan Ramadan nanti selanjutnya. Dan perlu kita ketahui MI Muhammadiyah Langkap ini merupakan MI satu-satunya yang berada di kelurahan atau balai desa Langkap. Jadi untuk warga umum maupun warga persyarikatan yang ingin mengamanahkan putra-putrinya untuk mengenyam pendidikan dasar bisa langsung saja ke MI Muhammadiyah Langkap. Terima kasih Pak Ustadz Saifuddin telah membersamai dengan kami. Mudah-mudahan program ini bisa memberikan wasilah dakwah bagi para warga persyarikatan khususnya di Bumiayu dan umumnya tentu warga nasional, masyarakat nasional. Dan bisa menjadikan sebuah wasilah informasi juga bagi persyarikatan Bumiayu. Terima kasih telah memberikan waktu dan telah memberikan ilmunya kepada kami. Semoga apa yang sudah dilaksanakan pada hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selamat berbuka puasa dan tetap stay tune di channel YouTube kami di PCM Bumiayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.